Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga siswa-siswi kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah tetap selalu dalam lindungan Allah dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bu Anjani. Kali ini tetap pada materi tematik, yaitu tema 4, subtema 1 dan 2 pada pembelajaran tentang pantun. Nah, pasti anak-anak sudah mengetahui ya pantun itu apa, pantun itu seperti apa. Apalagi yang sering melihat serial Upin Ipin. Nah, biasanya yang sering berpantun adalah Jarjit. Nah, kalian pasti sering mendengar kalau Jarjit itu berpantun, ya kan? Tapi pantunnya Jarjit itu biasanya awalnya seperti apa, tapi tidak sesuai dengan akhirannya. 2, 3 ayam berlari, ayo kita lari. Nah, Jarjit pantunnya seperti itu. Untuk kalian lebih bisa memahami tentang pantun dan lebih tahu pantun itu seperti apa dan cara membuatnya seperti apa, mari kita langsung ke materi pantun. Pengertian dari pantun. Pantun itu apa sih anak-anak? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama, puisi Melayu lama. Jadi pantun ini biasanya menggunakan bahasa Melayu yang berasal dari kata patuntun. Dalam bahasa Minangkabau, patuntun itu berarti petuntun atau nasihat. Nah, kalau di Jawa dikenal sebagai parikan, kalau di Sunda dikenal sebagai paparikan. Jadi pantun itu macam-macam. Kalau bahasa Indonesianya pantun, kalau dari bahasa Minangkabau tadi patuntun, kalau bahasa Jawa tadi parikan, kalau bahasa Sunda paparikan, yang artinya sama, yaitu nasihat. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun itu seperti apa? Yang pertama, pantun itu setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Yang kedua, baris pertama dan baris kedua itu merupakan sampiran. Sedangkan untuk baris ketiga dan baris keempat merupakan isi dari pantun tersebut. Yang keempat, pantun itu bersajak ABAB. Jadi baris pertama sama sajaknya dengan baris ketiga, baris kedua sama sajaknya dengan baris keempat. Dan yang terakhir, ciri-ciri pantun yaitu setiap baris dalam pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, langsung Bu Anjani kasih contoh saja. Di sini ada sebuah pantun. Buah nangka buah kedondong, jangan dimakan di siang terik. Jadi orang jangan suka berbohong. Berbohong itu tidak baik. Nah, dari pantun ini mari kita identifikasi ciri-ciri pantun yang ada 5 tadi. Yang pertama, pantun ini bersajak ABAB. Kok bisa, Bu? Silakan kalian lihat. Baris pertama berakhiran huruf G. Baris kedua berakhiran huruf K. Jadi AB. Baris ketiga sama dengan baris pertama, berakhiran huruf G. Jadi ABA. Baris terakhir berakhiran huruf K seperti pada baris kedua. Jadi di sini sajaknya adalah ABAB atau dalam pantun ini GKGK seperti itu. Nah, di baris pertama, kalau tadi pantun terdiri, setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Di baris pertama itu terdiri dari 9 suku kata. Buah nangka, buah kedondong. Ada 9. Coba baris kedua ada berapa? Jangan dimakan di siang terik. Ada 10 suku kata. Baris ketiga, jadi orang jangan suka berbohong. Ada 11 suku kata. Dan yang baris terakhir ada 9 suku kata. Berbohong itu tidak baik. Jadi pantun itu anak-anak 8 sampai 12. Jadi tidak boleh melebihi 12 suku kata. Nah, ciri-ciri selanjutnya. Baris 1 dan baris kedua
merupakan bagian dari sampiran. Nah, kalau baris ketiga sama baris keempat itu adalah isi dari pantun tersebut. Nah, isi dari pantun ini adalah orang yang suka kita itu tidak boleh berbohong, karena berbohong adalah perilaku yang tidak baik atau sebagai akhlak tercela. Seperti itu. Itu merupakan isi dari pantun. Selanjutnya, jenis-jenis pantun. Di sini Bu Anjani punya 7 jenis pantun. Yang pertama ada pantun anak-anak. Pantun anak-anak itu seperti apa, Bu? Pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak. Contohnya, alangkah terang sinar matahari tatkala aku tengah di teras, alangkah senang di hati ini tatkala jadi juara kelas. Nah, biasanya anak-anak, apalagi anak SD itu sangat senang kalau dia itu mendapatkan juara 1 di kelasnya. Jenis yang kedua yaitu ada pantun anak muda. Pantun ini biasanya isinya tentang kehidupan masa muda, seperti perkenalan, persahabatan, perasaan kasih sayang, iri, iba, hubungan asmara, dan lain sebagainya. Di sini Bu Anjani punya contoh, kayu bundar jadikan roda, lebah madu suka menyengat, bangkitlah wahai para pemuda, nikmatilah perjuangan penuh semangat. Nah, di sini pantun ini menggambarkan semangat juang anak-anak muda atau remaja. Selanjutnya yaitu pantun orang tua. Pantun orang tua ini berisi tentang nasihat atau pesan yang disampaikan orang tua kepada anaknya atau orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Pantun ini biasanya berisi tentang nasihat mengenai kehidupan, budaya, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Seperti contoh, burung dara, burung tekukur, lompat-lompat di tepi sumur, bila hati sabar dan syukur, niscaya hidupmu akan makmur. Di sini orang tua menyampaikan kepada anaknya bahwasanya kita itu hidup harus sabar dan bersyukur agar hidupnya itu menjadi makmur, nyaman, dan tidak iri kepada orang lain. Seperti itu. Selanjutnya ada pantun tentang nasihat. Nah, anak-anak, pantun itu pada dasarnya semua adalah nasihat, berisi tentang nasihat-nasihat. Seperti yang pantun anak-anak tadi tentang juara kelas. Kalau yang pantun remaja tadi tentang semangat juang anak remaja. Itu kan juga bisa diartikan bahwasannya diberikan nasihat sebagai anak muda itu harus punya semangat juang yang tinggi. Dan juga pantun orang tua tadi juga berisi nasihat-nasihat dari orang tua kepada anak. Nah, jadi pada dasarnya pantun itu berisi tentang nasihat-nasihat atau memberikan imbauan, anjuran terhadap seseorang atau masyarakat. Tema isi pantun nasihat ini paling banyak dijumpai jenisnya. Tujuannya untuk menyampaikan pesan moral dan mendidik anak-anak, orang tua maupun masyarakat yang lain. Contohnya, di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi, ingin manfaat lantas cepat dibawa, tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Jadi pantun ini berisi nasihat bahwasannya jika kalian pada saat muda itu suka tidak mau belajar, nanti ruginya itu pada saat tuanya. Selanjutnya ada pantun jenaka. Jenaka itu artinya pantun lucu, pantun buat lucu-lucuan saja. Pantun yang kandungan isinya itu lucu dan menarik. Tujuannya itu apa? Tak lain adalah untuk menghibur orang yang mendengar atau membacanya. Seperti contoh, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Nah, masa ada orang kepalanya botak tapi suka sisiran? Kan hanya orang yang punya rambut ya yang bisa sisiran. Itu tujuan dari pantun jenaka, untuk menghibur orang lain. Selanjutnya ada pantun teka-teki. Pantun ini berisi memiliki ciri khas di bagian isinya.
yakni diakhiri dengan pertanyaan pada larik terakhir. Tujuannya sama dengan pantun jenaka, yaitu untuk menghibur dan mengakrabkan kebersamaan. Jadi pantun ini anak-anak, seperti contohnya Bu Anjani ini, pantunnya itu kalian harus nebak ini isinya tentang apa. Nah, di sini burung nuri burung dara terbang ke sisi Taman Kayangan. Cobalah cari wahai saudara, makin diisi makin ringan. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, apa yang kita isi tapi dia semakin ringan. Apa jawabannya? Ada yang tahu? Inilah yang dinamakan pantun teka-teki. Jawabannya adalah balon. Nah, kenapa bisa begitu, Bu? Karena balon jika kita pompa, maka dia juga semakin ringan, tidak semakin berat. Itulah teka-tekinya, makin diisi makin ringan. Selanjutnya ada, nah sekarang anak-anak berlanjut di pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Biasanya pantun ini itu berisi tentang peribahasa. Seperti contoh, pergi ke pasar membeli manggis, bertemu di jalan penjual piring. Apa guna lama menangis, takkan penuh telaga yang kering. Ini maksudnya apa, Bu? Ini takkan penuh telaga yang kering itu adalah peribahasa yang memiliki arti, yaitu tidak ada gunanya kita lama bersedih. Jadi bersedih itu tidak perlu lama-lama. Ini maksud dari pantun kiasan. Selanjutnya yaitu ada amanat pantun. Kalau tadi kita sudah belajar 7 dari jenis-jenis pantun, sekarang kita belajar amanat atau pesan atau makna yang terkandung dalam pantun. Amanat dalam pantun itu apa, Bu? Amanat dalam pantun itu adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh si pembuat pantun kepada pembaca atau pendengar pantun. Di sini cara kita menentukan amanat dari pantun itu ada 3. Yang pertama, bacalah baris ketiga dan baris keempat yang merupakan isi. Jadi amanat dalam pantun itu tercermin di baris ketiga dan baris keempat yang merupakan isi. Kalau baris 1 dan kedua itu hanyalah sampiran. Yang kedua, pahami isi pantun. Setelah kita baca, kita pahami isi pantunnya itu apa. Dan yang terakhir, setelah dibaca, setelah dipahami, barulah kita menentukan amanat dari pantun tersebut. Nah, di sini Bu Anjani punya contoh pantun. Kita cari isi dan amanat dari pantun ini. Coba, jalan-jalan ke kota Banjar. Jangan lupa membeli babat. Jika kamu ingin jadi pintar, maka belajarlah dengan giat. Isi dari pantun ini kita lihat baris ketiga dan baris keempat. Pantun ini berisi tentang jika ingin menjadi pintar, maka kalian harus giat belajar. Itu isinya. Kalau tadi kalian harus ingat baris 1 dan baris kedua merupakan sampiran. Isi berada di baris ketiga dan baris keempat. Selanjutnya yaitu amanat dari pantun. Kita kan sudah tahu isinya, kalian juga sudah paham isinya. Sekarang kita tentukan amanatnya. Amanatnya apa, Bu? Amanat dari pantun ini adalah yang ingin disampaikan oleh si pembuat pantun adalah kita harus belajar dengan giat agar menjadi anak yang pintar, seperti itu. Nah, jika kalian tadi sudah belajar tentang pantun, selain pantun juga ada yang namanya syair. Nah, syair itu apa, Bu? Syair adalah jenis puisi lama yang berasal dari daerah Arab dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangannya Islam. Nah, di sini apa Bu bedanya pantun dengan syair? Coba kita bahas perbedaannya syair dengan pantun. Yang pertama, pantun terdiri dari 4 baris. Kalau syair terdiri dari 4 lari. Hanya istilahnya saja yang beda. Kalau pantun pakai istilah baris, kalau syair pakai istilah lari. Yang kedua, baris 1 dan 2 dalam pantun merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan baris keempat merupakan isi.
Sedangkan dalam syair, baik baris ke-1, baris kedua, baris ketiga maupun baris keempat itu saling berkaitan. Jadi semua larinya itu merupakan isi. Perbedaan yang ketiga, jika pantun sajaknya adalah AB, kalau syair sajaknya A. Bisa dibedakan ya. Kalau pantun AB, kalau syair A. Seperti itu. Nah, Bu Anjani punya satu contoh syair seperti ini. Indonesia negeri yang kucinta, ramah penduduknya, aman lingkungannya, pemandangan tampak indah di mata, sungguh indah tiada duanya. Bisa kalian pahami tadi di belakangnya itu sajaknya semua A, bukan AB. Nah, anak-anak, itulah penjelasan Bu Anjani tentang pantun dan sedikit tentang syair. Untuk tugas kalian di rumah, kerjakan LKS halaman 1, ayo menguji pengetahuan di halaman 11 sampai 12. Setelah itu kerjakan evaluasi bahasa Indonesia di halaman 31 sampai 32. Selanjutnya evaluasi bahasa Indonesia subtema 2 di halaman 56 dan 57. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Anjani hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan di rumah. Cobalah buat pantun di rumah, bisa tentang pantun jenaka atau pantun tentang anak-anak atau pantun tentang remaja. Nanti kalian bisa kirim hasil buatan pantun kalian ke wali guru tematik kalian masing-masing ya. Sekian dari Bu Anjani. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan video pembelajaran dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.